Halo semua, balik lagi sama gua. Jadi hari ini gua mau ngerakit Vario 125 yang dua klep. Vario 125 dua klep semua ya, dua klep. Tapi ini budgetnya nggak mahal buat harian, buat kerja ngantor. Di sini tetap pakai head 125, ini klepnya tetap standar. Terus pistonnya cuma naik dikit dari 524 ke 539 OS 150 ya. 54-an lah kalau kata orang-orang. Nah, ini spare partnya. Nanti gua rakit pelan-pelan sembari gua kasih tutorialnya kalau ada yang perlu di input. Oke, yang pertama gue biasanya kayak biasa jadi ngerakit si piston ini ke blok dulu sebelum masuk ke crankcase-nya. Jadi ini gua rakit dulu. Nanti posisi ring piston kayak biasa gua input aja di video, lu pause aja lalu screenshot biar lu simpen. Nanti gua lanjutin kalau gua udah masangin lagi. Oke, ini udah gua pasang di bloknya. Lanjut rakit ke crankcase-nya. Jangan lupa packingnya, terus pin dowel segala macam dipasang juga. Masuk. Baru kita pasang bloknya. Oke, ini blok udah kepasang, ringnya udah dipasang semua, pin clipnya udah. Nah, gue biasanya karena ini belum di dial, jadi sebelum gue ngerakit head itu gue pasang dulu busur dial buat tentuin hopnya ya. Jadi kalau saran dari gue, lu punya dua aja. Ini buat sebelah kanan, magnet kanan. Ini buat yang kiri karena ada beberapa motor yang pakai sebelah kanan tuh nggak enak, kehalang apa-apa, jadi enaknya di kiri. Ada yang enaknya di kanan, jadi gue punya dua, ini buat kiri, ini buat kanan. Ini kita pasang dulu aja ke sini, nanti kita sambil nyari topnya dulu. Oke, ini udah gue rakit semua. Ini stand dialnya pakai dari Bipro, jadi gue biasanya setupnya kayak gini. Ini buat nyari topnya, ini dimasukin ke sini, pakai sebelah kanan, tambahin adaptor biar keluar. Nah, biasanya kan nyari nol ini kan agak susah ya, karena dia lari-lari kan. Daripada kalian nyeting si baut ini kan susah, jadi mendingan kalian lihat hopnya di mana. Nanti yang dirubah-rubah itu jarumnya aja, jadi jarumnya digeser. Ini kalau gini kan kelihatan nih topnya di mana. Mungkin ini kalian di video beda ya, apa perspektif ya, karena ini gua adepin ke gua, jadi gua tahu nolnya di mana. Jadi kira-kira dapet nol, asal kelihatan nol aja, kan nggak ngepas-pas banget. Ini aja yang digeser pakai tang, jarumnya yang dirubah-rubah dikit. Kalau kalian ngerubah-rubah ini kan susah nih, susah dapat ngepasnya nol banget gitu. Kayak dua tang ya kalau susah ya. Ini dapat, nah anda pas di nol nih, pas di nol. Cuma kalau saran dari gua, lu kalau pakai busur dial sama jarum-jarum gini, kalau bisa perspektif lo jangan gerak-gerak. Jadi misalnya sorotan mata lu dari sini ke sini nih. Nanti kalau lu pindah arah, lu pindah dari sini apa dari sini, garisnya nggak bakal line up, nggak bakal ketemu. Jadi mendingan satu perspektif aja, baru lu kunci semua, lu udah oke semua, lu udah yakin semua, baru lu bisa lepas-lepasin alatnya. Tapi kalau saran dari gua, jangan berubah-berubah perspektif, karena ntar pembacaannya suka beda. Sebenarnya nggak detail-detail amat juga nggak apa-apa sih. Nah, ini ya biar kelihatannya bagus aja lah. Sip. Oke, ini udah beres, ini topnya udah dapet. Habis itu gue lepas lagi pretilan yang tadi buat nyari topnya. Sekarang siap-siap mau masang head. Jangan lupa kayak biasa pin dowel jangan lupa. Nah, dia yang lurusin block head sama packing. Terus packing head biasa ya, gue pakai tembaga. Nanti kita lem pakai Pharmatex Ultra Blue ini, baru headnya masuk. Terus gue nggak lupa ngingetin ya, ini jangan lupa dibersihin, jangan lupa dilap, siram bensin, jangan sampai banyak-banyak oli beleleran, karena itu musuhnya lem. Jadi lem susah nempel kalau ada kontaminasi zat-zat lain di permukaannya. Jadi pastiin bersih, lap yang bersih. Kalau ada minyak-minyak, kasih bensin baru lap lagi, semprot angin, yang pastiin semua bersih. Termasuk headnya juga ya, headnya juga jangan lupa dibersihin permukaan yang mau ketemu, biar nanti lemnya lengket semua ke permukaan aluminiumnya. Ini packingnya udah gue lemin, sambil gue pasang nih ya.
Oh iya, nih kalau ada yang nanya, nih packing 125 pakai merek apa? Ya, tembaganya. Ini custom ya. Karena 125 gue nyari di pasaran nggak nemu, karena rata-rata 150 semua. Jadi nggak ada 125. Jadi ini gue bikin 125 custom, order ke orang, minta pistonnya 54, terus lubang-lubang airnya pakai 125. Nah kan lubangnya agak beda kan. Jadi gue custom. Ini headnya udah gue bersihin rapi. Ini kalau kalian lihat, ini klepnya Vim. Kenapa? Karena klep yang sebelumnya gue lupa naruhnya di mana. Jadi gue beli Vim, ukurannya ori kok, ini ukuran ori, nggak gue gede-gedein. Ini KWN sesuai 125 karena gue pasang. Kalau ada yang nanya kenapa bang pakai tembaga, kenapa nggak pakai packing biasa, gue senengnya pakai tembaga tuh dia thermal conductivity-nya lebih bagus. Jadi dari block ke head atau dari head ke block itu lebih nganterin panas, lebih bagus conductivity-nya. Terus conductivity secara elektrikal sih sebenarnya nggak begitu ngaruh ya, tapi lebih ke panasnya sih. Jadi dia lebih nyebarin panas, ngebalance antara head sama block. Kalau ditanya panasan head apa block, panasan head, karena head ada ruang bakar di situ. Kalau block ada water jacket. Nah, cuma kan nganterin panas lewat aluminium itu kan kurang bagus. Makanya ada tembaga di situ buat nganterin. Makanya gue selalu pakai tembaga kalau di mesin-mesin yang pakai radiator. Mesin udara juga sih tetap, cuma emang tembaga harganya lebih mahal aja ya. Oke, ini ring-ringan jangan lupa dipasang kayak biasa, dari ring ke head, nggak usah dikasih oli, langsung. Nanti yang perlu oli itu yang murnya, mur kering biasanya gue kasih oli. Murnya ntar gue kasih oli dulu, ntar kalau udah keputar semuanya siap ditorsi, kita lanjut lagi. Oke, ini kita mau torsi kayak biasa. Gua bertahap, biasanya 20 dulu 4, naik ke 30, baru nanti finalnya di 35. Gue biasanya pakai ukuran itu ya, tapi gue nggak memaksa kalian buat sama. Kalian kalau punya ukuran sendiri silakan bebas. Ntar sembari gue torsi, sembari gue jelasin deh ini spek headnya kayak apa. Jadi ini headnya gue nggak begitu pengen banyak ubahan ya. Jadi semuanya kalau bisa seminim mungkin. Jadi yang gue rubah itu cuma headnya gue porting, index-nya yang bagus, yang rapi, terus noken. Nanti nokennya speknya gue jelasin waktu sambil dial aja, sama air clap. Jadi air clap gue ganti pakai merek MTN. Sebenarnya lumayan keras sih itu. Kalau buat dar banget sebenarnya kekerasan sih, tapi nggak apa-apa lah, karena ini nokennya nggak begitu ekstrim sih. Jadi nokennya kecil ini, terus base circle-nya juga gue kurangin, kan biasanya 29 ya, jadi pakai 28. Terus gue pakai topi klep, jadi di ujung klep itu gue kasih topi klep. Gue biasanya pakai Kawahara yang 70-80 ribuan lah, yang murah-murah aja kayak gituan, biar topi klepnya lebih awet, lebih kuat, jadi bisa lebih tahan lama. Nah ini udah torsi final ya, udah pakai 35. Jangan lupa kalau ngencengin selalu nyilang, jadi selalu nyilang 35, sip, udah beres. Saran dari gua, lo kalau nyimpan kunci torsi jangan lupa dibalikin ke 0, baru kalian simpen, jadi biar kunci torsi lebih awet. Ini dari torsi baut 10, yang di sini nih, yang di sini 2, tar aja masangnya, karena kalau mau dial kadang besi dialan itu butuh masuk buat ke dalam, jadi ntar ini malah nyangkut, malah agak susah. Lanjut masang gini-ginian ya, apa, centric adjuster. Sebelum pasang biasanya ini kan ngaco banget nih, ini biasanya gue nolin dulu, ntar gue pasang, baru peritilan dial gue pasang. Oke, ini peritilan dialnya udah siap. Kalian kalau saran dari gue, jadi si batang dial yang digital ini sebisa mungkin lurus sama batang klep ya. Di keker pakai mata aja sebenarnya sih, nggak perlu lepas banget lurus, sebenarnya nggak masalah, yang penting cukup lurus lah menurut mata kalian. Terus yang X juga sama. Terus jangan lupa setelah dipasang dikencengin semua,
Kalian putar dulu satu putaran, lihat ada pelatuk atau setelan klep yang nabrak ke dudukan dialnya apa enggak. Udah lancar semua, baru kalian siapin ke di sininya top dead center ke 0. Terus kalian zeroin semua. Nah, kalau gua biasanya ngambil data itu buka sama tuh di 1 mili. 1 mili bukaan klep. Jadi kalian putar dulu, nanti kelihatan kan ada yang gerak tuh, yang X-nya mulai gerak. Antara X-nya kalian lihat, kalian sesuaiin sampai 1 mili nih, sampai 1 banget. Dapat 1 mili. Nah, itu baru kalian lihat ke sini. Ke busur derajatnya. Itu berapa derajat dia ngebuka 1 mili. Itu berarti X open. Kalian catat dulu. Sudah beres, kalian putar lagi. Lihat liftnya dulu. Kalau gua lift X nih 7, berapa tuh, 7,88. Mau mundurin lagi ntar kelihatan kok dia. Nah, ini paling mentok 7,89. Catet, berarti liftnya 7,89. Nah, sembari liftnya lagi diem gitu, kalian bisa tuh ngintip-ngintip ke pair clap. Pair clapnya tuh ulirnya mentok nggak, terus retainer sama boss clap mepet nggak, sama seal clap mepet nggak. Kalian bisa keker. Terus nanti kalian lihat lagi X-nya nutupnya berapa, sama gue biasanya bukannya nutupnya 1 mili lagi, pasti 1 mili. Dapat 1 mili kira-kira, dapat misalnya 1 mili. Nah, ini dapat, lihat lagi di sini berapa derajatnya dia penutup itu. Nanti kalian jumlahin X in, X open tadi derajatnya berapa, kalian jumlahin, dapat durasi namanya. Nah, setelah dapat durasi, sama yang ini juga gitu. Terus ada yang bilang terus dial tuh buat apa sih bang? Kalau gua tuh gini ya, tiap noken itu kan kadang ada yang kita beli dapat datanya, ada yang enggak. Ada yang kadang dapat datanya pun angkanya ngaco kadang. Jadi gua udah beli berapa speknya, kadang udah beli udah nyampe rumah dipasang beda ternyata durasinya. Liftnya juga kadang-kadang beda. Jadi kadang nggak yakin, akhirnya gue dial ulang. Jadi biasanya dial itu, ini kan SOHC nih. SOHC itu in sama X nya kan satu noken, nggak bisa digabungan, nggak bisa dipisah maksudnya, nggak kayak DOHC. Kalau DOHC lu bisa agak puter-puter sedikit tuh in sama X nya, bisa lu atur-atur sedikit. Nah, kalau SOHC itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau SOHC itu ngikutin yang bikin speknya yang mana. Nah, karena kadang yang bikin itu speknya nggak sama, jadi biasanya gue dial tuh nyari apa? Dial tuh yang gue cari biasanya gue pakai 3 poin biasanya. Jadi kadang ada yang bikin lobnya itu apa sih, noken in sama X nya tuh kadang bukaannya tuh sama, dia in sama X itu kembar. Jadi misalnya innya buka berapa, angkanya akan ketuker-tuker. Kayak misalnya innya buka 19, nanti in close-nya 51. Kadang ada yang bikin lobnya itu bener-bener persis. Jadi ntar pas open, pas exhaust dia kebalikannya. X opennya 51, in opennya 19. Itu kadang sama angkanya. Nah, kadang gua ngejar tuh pakai 3. Yang pertama, nyamain in open sama X close-nya. Jadi in sama in open in close-nya lu catat dulu, terus X-nya juga lu catat dulu, lu compare angkanya. Kira-kira mirip nggak? Ada yang kadang bikinnya kayak gitu, kadang. Terus yang kedua, gue nyesuaiin dari jadi waktu dia max lift tuh, jadi kalau lu puter gini, kan dia ada max liftnya tuh, misalnya berapa? Dulu max liftnya max liftnya misalnya 7,89 tadi kita carikan. Nah, kalian dapat max liftnya itu kan kalau di derajat ada nih, lihat di sini deh. Oke, lihat di sini di angka bawah ini ada nih. Di angka kecil ini nih di bawahnya. Itu dia ada di mana titik lob centernya. Lu lihat yang bawah ntar. Jadi max lift, posisi max lift lu lihat yang bawah. Misalnya di sini dapat kayak gini kan 105 nih. Nah, ntar yang in juga ada. Yang in tuh kalau lu posisiin dia max lift juga ada. Nah, biasanya dapat angka itu misalnya berapa? Misalnya X-nya 108. Innya 105. Nah, itu biasanya itu yang kedua tuh, itu juga lu catat. Berarti ini 105 sama 108. Terus yang ketiga, cara yang ketiga kategori yang ketiga,
lu posisiin dia waktu top dead center yang overlap. Top dead center overlap. Jadi misalnya ini bener-bener 0 di sininya top dead center, tapi yang pas knock-onnya kebuka bareng. Ini lu samain angkanya nih. Nah, kadang-kadang ada yang bikin pas overlap itu angkanya sama. Itu yang ketiga. Nah, gue biasanya dari 3 aspek itu gue pakai 2. Jadi misalnya dapat 3-3-nya, itu gue balance gimana caranya nentuin tengah-tengahnya tuh. Intinya yang sama itu menurut gue ya, yang sama tuh kalau bisa 2. Jadi misalnya ini waktu dia top dead center angkanya kembar nih, udah sama nih. Oke, ini aspek yang ketiga berarti dapat nih ya. Waktu dia top dead center sama. Terus gue cek lagi waktu pakai aspek yang kedua, yang waktu dia max lift, pas dia max lift in sama X itu angkanya berapa. Misalnya di sini dapat, misalnya ya, ini misal aja, misalnya 105 X-nya. Pas in gue tes lagi 105. Dapat juga 105, berarti aspek 2 sama aspek 3 kan sama tuh. Dia overlapnya kembar plus ininya sama. Udah, kalau gitu langsung gue bungkus. Walaupun aspek yang pertama yang in sama X open sama close-nya itu angkanya ngawur. Agak terlalu beda, tapi menurut gue kalau 2 aspek udah sama, udah biasanya gue bungkus. Tapi ada beberapa kasus yang in X-nya tuker-tukeran, terus overlap-nya sama. Overlap-nya bisa kembar angkanya pas dia top dead center overlap-nya. Nah, itu aspek keduanya yang pas dia top itu ngawur, gue biarin. Jadi gue yang penting dari 3 aspek itu, yang pertama si in X-nya tuh open close-nya angkanya kembar, mirip. Terus yang kedua si lob center-nya itu gue cari angka berapa. Terus yang ketiga pas overlap. Itu dari 3 aspek itu gue biasanya ngincer 2, dimana 2 yang sama itu yang gue kejar. Mau satunya agak menceng-menceng dikit nggak masalah, biasanya di bawah jalan sih nggak ada masalah. Tapi kalau kalian punya teori sendiri atau baiknya begini baiknya ikutin aja, nggak apa-apa. Kalau ini biasanya gue pakai kayak gitu, karena noken SOHC itu rata-rata nggak bisa diatur, nggak kayak DOHC masih bisa diubah-ubah sedikit lah, dengan busur derajatnya masih bisa digeser-geser karena in sama X-nya tuh nggak gabung. Lah kalau SOHC kan lu geser in X ini, X-nya mau nggak mau kesana juga, jadi dia akan lari-lari. Nah, gue cuma nyari di mana sih tuh senternya gitu, bukan center nol ya, tapi di mana sih senternya yang orang bikin ini tuh di mana gitu. Enak lagi kalau lu bikin noken yang jual noken itu speknya bener-bener sama lu dial, tuh lebih enak lagi, lu tinggal ikutin angkanya. Tapi kadang ya namanya bikin manusia ya, entah lari entah ngaco, kadang-kadang angkanya nggak selalu sama. Nah, ini kalau udah dial jangan lupa, ini yang gue itu kasih bilang si baut sentrik, jangan lupa dikasih locktit. Dan ngasihnya biasanya gue setelah dial. Caranya itu tadi, buka satu kasih locktit, kencengin lagi, buka seberangnya kasih locktit, pasang lagi terus sampai 6-6-nya beres pakai locktit. Kalau udah gitu dan langsung lepasin, kita siap-siapin masang peritil-peritilan mesinnya. Oke, ini mesinnya udah beres. Nanti data dial nokennya gua sertain aja di video ya. Nanti gua screenshot aja. Terus ini kita mau nyoba nyalain dulu, oli udah masuk, radiator udah masuk. Jadi ini kita tes dulu ya. Oke, normal. Kayak biasa, lihat-lihat ada yang rembes nggak, ada yang bocor nggak, selang-selang. Knalpotnya pakai knalpotnya pakai WRX yang silent racing, yang V2 nggak salah. Leherannya pakai yang H175. Warna knalpotnya kayak gini. Oke, ini nextnya gua diemin dulu, dilangsamin sampai mesinnya panas. Nanti gua ulang 2-3 kali. Habis itu baru kita buang olinya. Baru setelah buang oli, masuk oli baru, oli kedua, baru bisa dibawa jalan. Oke, ini gua langsamin dulu 2-3 kali. Nanti gua pas
buang oli aja, gua cut. Oke, ini sekarang mau gue buang olinya. Aduh, ntar lu ya merah. Ya, tadi udah gue kendorin ya, makanya jadi lebih gampang. Keras banget. Ini olinya kelihatannya masih bersih ya, tapi ini gram-gramannya banyak banget karena tadi habis gua panasin udah 2-3 kali. Mati nyala. Olinya biasa aja, masukinnya 800. Terus nanti kita masukin oli baru kita bisa ngetes jalan. Oke. Ini oli barunya ya, oli kedua. Ini gue masukin lagi ke sini. Ntar habis ini baru kita tes jalan. Nah, oli pertama itu isinya gram semua. Ada ya kotor-kotoran pas lu bongkar, ya sisa-sisa lem lah, bensin apa segala macam tuh nyampurnya di oli pertama. Jadi sebaiknya oli pertama jangan dibawa jalan. Oke. Oli kedua aja ntar. Oke, ini gue masukin biar nggak lama, nanti gue cut aja. Habis itu gue beresin bodi, baru kita tes jalan.